Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip sistem persepsi pada manusia. Baik, sebelum kita mulai perkuliahannya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan manfaat serta berkah dari ilmu yang kita pelajari secara bersama-sama. Baik. Oke. Bagaimana Anda tahu tentang bahwasanya rumput itu warnanya hijau? Kira-kira dari mana? Ya, dengan cara kita melihat atau dengan indera penglihatan kita. Kemudian bagaimana kita bisa merasakan atau mencecap rasa yang manis? Betul, kita mencicipi atau merasakan dengan alat indera pengecap kita. Kemudian bagaimana kita mendengar suara yang nyaring? Yaitu dengan cara mendengarkan atau dengan alat indera pendengaran. Bagaimana dengan kita tahu dengan cahaya yang suram? Ya, kita melakukannya dengan cara melihat atau dengan indera penglihatan. Anda tahu semuanya itu karena kemampuan Anda untuk mengindera dan merasakan stimulus dalam lingkungan. Semua informasi yang datang dari luar kepada kita masuk ke dalam otak kita, kemudian kita proses menjadi sebuah informasi melalui indera kita. Tanpa indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, maupun dengan indera lainnya, otak kita akan terisolasi dari dunia luar. Nah, bahasan selanjutnya adalah mengenai sensasi dan persepsi. Apa perbedaan persepsi dan sensasi? Kita cermati satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, sensasi sendiri adalah proses bagaimana kita merasakan, kita merekam sebuah stimulus yang bersumber dari lingkungan sekitar kita. Kemudian kalau persepsi adalah interpretasi dari stimulus yang diindera sehingga individu menjadi menyadari, mengerti, memahami terhadap apa yang diindera. Sehingga perbedaannya sensasi dan persepsi ini adalah pada saat proses tahapan sensasi adalah tahapan bagaimana kita baru proses merekam informasi tersebut atau merasakan stimulus yang kita rasakan gitu ya. Kemudian kalau masuk ke tahapan persepsi ini adalah tahapan selanjutnya, yaitu tahapan bagaimana kemudian kita menyadari, mengerti, memahami terhadap stimulus yang kita indera tersebut. Nah, dengan proses persepsi kemudian kita bisa menganggap sesuatu atau menilai terhadap sebuah objek. Nah, bagaimana proses persepsi ini bisa terbangun? Ya, proses persepsi ini bisa terbangun mulai dari hadirnya stimulus atau hadirnya rangsangan yang mendatangi kita atau menghampiri kita. Kemudian stimulus tadi masuk ke tahap sensasi. Nah, setelah tahapan sensasi kita melakukan persepsi. Pada proses persepsi ini kita mulai melakukan pengenalan, penalaran, perasaan, sehingga kemudian kita memberikan sebuah tanggapan pada informasi yang kita dapatkan tersebut. Nah, tingkah laku sendiri merupakan fungsi dari cara kita memandang sesuatu. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku seseorang, maka harus dimulai dari bagaimana mengubah persepsinya. Nah, 3 komponen utama dalam persepsi. Yang pertama adalah seleksi. Seleksi sendiri adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar serta intensitas dan jenisnya.
Jadi proses seleksi ini adalah proses pemilahan informasi yang masuk ke dalam otak kita melalui indera yang kita miliki. Tahapan selanjutnya adalah tahapan interpretasi. Interpretasi yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, serta kecerdasan. Tahapan yang ketiga adalah menggabungkan interpretasi dan persepsi, yang mana kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Proses persepsi sendiri adalah proses dalam melakukan seleksi, kemudian melakukan tahap interpretasi, dan yang terakhir adalah pembulatan terhadap informasi yang sampai. Sehingga proses persepsi ini mulai dari pemilahan informasi atau menyeleksi informasi yang masuk, kemudian menerjemahkan informasi tersebut, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan terkait informasi yang kita dapatkan sebagai respon dari reaksi yang kita miliki. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seleksi dalam persepsi yang pertama adalah kebutuhan psikologis. Contohnya adalah pada kasus fatamorgana. Kasus fatamorgana ini terjadi karena ada stimulus internal atau stimulus psikologis yang ada dalam diri manusia. Contohnya, pada orang yang kehausan ketika dia berada di dalam atau di situasi padang pasir begitu ya, dia seolah-olah seperti melihat air gitu ya. Karena situasi ini terjadi adalah efek stimulus internal yang ada di dalam diri manusia karena faktor sumber kebutuhan tadi. Kemudian yang kedua, faktor internal yang kedua, yaitu tentang latar belakang. Latar belakang ini mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Orang-orang dengan latar belakang tertentu akan mencari orang-orang dengan latar belakang yang sama. Misalnya, orang yang bersumber atau orang yang berasal dari Jawa Tengah begitu ya, ketika orang ini berangkat haji begitu ya, maka ketika orang ini ketemu dengan orang-orang yang rumpunya Melayu atau orang-orang Indonesia, ketika dia tersesat maka dia akan mendatangi orang-orang yang memiliki rumpun yang sama dengan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman ini mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal tertentu, serta gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya. Jadi orang akan mendekati orang lain berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Atau orang-orang menerjemahkan atau mempersepsikan informasi itu berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Kemudian yang keempat adalah kepribadian. Tentu saja orang-orang yang memiliki kepribadian tertentu akan berbeda dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan dirinya. Kemudian yang kelima adalah sikap dan kepercayaan umum. Kemudian yang keenam adalah tentang penerimaan diri. Kemudian faktor eksternal apa saja yang bisa mempengaruhi seleksi persepsi? Yang pertama adalah intensitas, tingkat keseringannya. Kemudian yang kedua adalah ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah sisi kontrasnya, berkebalikan gitu ya. Yang keempat karena ada gerakan. Kemudian yang kelima karena ada ulangan. Kemudian yang keempat karena adanya kemiripan atau keakraban gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu hal yang dianggap baru. Nah, instrumen-instrumen apa saja yang bisa digunakan untuk membangun sebuah persepsi ya? Yang pertama adalah kalbu. Menurut pandangan Islam, kalbu ini digunakan untuk menilai atau menginterpretasikan informasi atau sesuatu yang dilihat ini benar atau salah. Gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah alat indera. Alat indera ini mencakup indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perabaan, dan juga indera perasa. Kemudian instrumen yang ketiga adalah akal. Secara biopsikologi, akal ini yang dimaksud adalah otak manusia. Gitu. Kalbu. Dengan hati, manusia dapat merasakan pahala, dosa, kasih sayang, kebencian, rasa gembira maupun rasa kesedihan. Dengan hati, manusia juga dapat merasakan keimanan, ketakwaan, keyakinan dan ketauhidan, kemudian kedekatan dengan Sang Maha Pencipta. Kemudian dengan hati juga manusia dapat memahami pahala dan dosa, membedakan antara hak dan batil, iman dan kafir, serta benci dan cinta. Kemudian dengan hati juga manusia dapat merasakan getaran emosi terkait hewan, tumbuhan, benda, tempat, maupun keadaan. Sementara untuk instrumen indera, tools dari instrumen indera sendiri ini adalah mencakup indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera pengecap, serta indera penciuman. Kemudian instrumen yang ketiga adalah akal dan pikiran. Dengan akal pikir yang sehat dan cerdas, seseorang dengan mudah mengambil suatu pengetahuan, pemahaman, menganalisa, melakukan perbandingan, membuat sebuah kesimpulan, mengambil hikmah dari semua yang diterima oleh hati dan indrawi. Allah juga mengajarkan ilmu pengetahuan tentang hakikat ketuhanan yang bersifat rahasia dan tersembunyi melalui kalbu. Ilmu pengetahuan tentang kemakhlukan yang bersifat terbuka dan konkret ini juga diberikan melalui alat indera manusia. Tingkatan-tingkatan persepsi. Pertama, persepsi yang terbatas. Persepsi terbatas ini adalah persepsi yang dibangun berdasarkan pengalaman tanpa banyak melibatkan peran akal pikir atau tanpa upaya mencari rahasia dan hikmahnya. Sifatnya masih sangat terbatas. Kemudian persepsi yang berkembang. Ini persepsi yang dimiliki oleh para ilmuwan, ulama, intelektual, yang mana memandang semua hal dari berbagai aspek atau dari proses analisis sehingga bebas dari kepicikan. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah persepsi kenabian. Persepsi kenabian ini di bawah bimbingan dan pengarahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana persepsi kenabian ini dimiliki oleh nabi dan rasul serta ahli waris mereka. Nah, pada manusia umumnya persepsi yang muncul ini masih terbatas pada persepsi yang terbatas, di mana batasan-batasan ini adalah tergantung pada pengetahuan tadi ya, kecerdasan, kemudian kemampuan seleksi oleh indera dan keterbatasan oleh indera itu sendiri. Nah, pada proses persepsi ini ya, kemampuan persepsi seseorang ini ada yang istilahnya disebut sebagai absolute threshold. Absolute threshold ini apa? Absolute threshold adalah ambang batas minimum yang dapat dideteksi oleh indera. Nah, kenapa kemampuan persepsi tadi pada manusia ini terbatas? Karena manusia ini memiliki absolute threshold. Ada ambang batas minimum informasi yang bisa dideteksi oleh indera manusia. Contohnya, pada indera pendengaran misalnya, nyala lilin dilihat pada jarak 30 mil atau 50 km di malam yang gelap. Nah, kira-kira pada kemampuan manusia normal pada umumnya,
kemampuan seperti ini adalah kemampuan yang sangat terbatas, sehingga minim sekali manusia bisa melihat cahaya dari jarak tempuh yang amat sangat jauh sekali. Kemudian yang kedua, indera pendengaran. Contohnya, bunyi detik jam pada kondisi tenang dengan jarak 6 meter. Nah, ini bukti bahwasanya kemampuan indera pendengaran manusia juga sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, indera pengecapan. Contohnya, 1 sendok gula kita masukkan ke dalam 2 galon air. Kira-kira kita bisa merasakan manisnya atau tidak? Nah, ini pada kemampuan orang yang umum ya, kemampuan pengecapan ini juga mengalami keterbatasan. Kemudian pada indera penciuman, contohnya setetes parfum menyebar di 3 ruangan apartemen. Nah, ini juga indera kita menunjukkan adanya keterbatasan juga. Kemudian yang terakhir, indera perabaan. Contohnya, sayap lalat yang jatuh sejauh 1 cm dari pipi kita, kurang lebih segini gitu ya. Ada sayap lalat jatuh 1 cm di samping pipi kita. Kira-kira kita bisa merasakan atau enggak ya. Pada kemampuan normal rata-rata orang tidak bisa merasakan sensasi tersebut. Perceptual organization. Nah, ini istilah dalam persepsi ya, keterbatasan dalam melakukan persepsi gitu. Figure ground. Kita cenderung menerima objek yang ada di depan layar dan cenderung menolak backgroundnya. Nah, kita bisa lihat pada contoh gambar di samping ini ya. Ini seolah-olah kita melihat orang tua, begitu ya. Orang tua berada di samping. Atau bisa juga kita melihat ada seekor anjing. Atau bisa juga kita melihat ada wanita menggunakan gaun, begitu ya, yang terlihat dari samping. Tetapi sedikit sekali orang yang melihat gambar tadi yang dilihat adalah backgroundnya, gitu ya. Kebanyakan orang yang dilihat adalah objek yang ada di depan background. Ini perceptual organization ya. Bagaimana kita bisa mengorganisasikan persepsi yang kita miliki. Figure and ground. Jadi mana yang menjadi objeknya, mana yang menjadi latarnya. Ini dua-duanya sama gitu ya. Prinsip-prinsip yang lain pada perceptual organization, yang pertama adalah tentang proximity. Nah, proximity ini adalah ketika kita melihat sebuah objek yang saling berdekatan, kita cenderung menganggap bahwa objek yang berdekatan ini adalah sebuah satu kesatuan. Namun ketika kita melihat objek yang berjauhan, ini adalah objek yang berbeda dari objek yang kita maksud. Contohnya, yang pertama pada gambar tersebut, kita cenderung akan melihat 3 pasang garis, begitu ya, 3 pasang garis yang berhimpitan, begitu ya, dan 1 garis yang berjauhan. Sama juga pada kondisi sehari-hari kita, misalnya di sebuah kantin, begitu ya. Ketika kita mau mencari kursi tempat duduk gitu, kita melihat ada beberapa orang yang duduknya berdekatan. Maka kita akan mempersepsikan bahwa orang yang berdekatan ini adalah temannya atau kelompoknya. Sementara orang yang duduk agak berjauhan, ini kita menganggap bahwa dia ini bukanlah teman dari orang-orang tersebut. Nah, itu contoh dari proximity gitu ya. Kemudian yang kedua, similarity. Similarity adalah
objek yang memiliki kemiripan baik dari warnanya, ukurannya, bentuknya. Nah, seringnya kita menerima bahwa bagian-bagian yang sama ini adalah figur yang memiliki kelompok figur yang sama gitu ya. Ketika kita lihat contoh, maka kita akan menyebutkan ada titik-titik yang yang bergaris horizontal dan vertikal gitu ya, karena kita melihat gambar yang serupa. Kemudian yang ketiga, closure atau kedekatan. Nah, ketika kita melihat pada gambar ketiga ini ya, kita akan melihat bahwa ketidaklengkapan gambar ini kita akan lengkapi dengan kemampuan informasi sensori kita. Jadi cenderungnya orang akan melihat dari serangkaian, orang akan melihat bahwa gambar-gambar tersebut adalah serangkaian persegi, bukan sebuah serangkaian dari bracket gitu. Kemudian yang keempat adalah continuity gitu ya. Nah, pada contoh kedua gambar yang terakhir ini, continuity ini, contoh yang atas, kita akan melihat bahwa garis-garis lengkung ini melintasi 3 gambar gundukan begitu ya. Kita tidak melihat bahwa di situ, atau kita tidak mempersepsikan pada garis tersebut adalah 2 gelombang garis begitu. Yang satu gelombang garis yang halus, yang kedua adalah gelombang garis yang kaku gitu. Namun persepsi kita akan menilai bahwasanya gambar tersebut adalah gelombang garis halus yang melintasi 3 gundukan gitu. Nah, itu adalah continuity. Nah, demikian materi dari prinsip-prinsip persepsi pada manusia. Tugas yang selanjutnya yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua adalah tugas kelompok, yang mana tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, ada tema-tema yang harus dikerjakan, yang mana ada sistem visual, sistem auditori, sistem olfaktori, sistem somatosensori, dan yang terakhir adalah sistem gustatori. Jadi setiap kelompok mereview dari semua topik tadi. Jadi bagaimana sistem indera manusia bisa merekam informasi berdasarkan sistem visual, sistem auditori, sistem olfaktori, sistem somatosensori, serta sistem gustatori. Buatlah reviewnya, kemudian dikumpulkan maksimal 2 hari setelah tugas diberikan. Jadi 2 hari setelah hari ini gitu ya. 2 kali 24 jam. Nah, tugasnya nanti dibuat resume review begitu ya. Satu kelompok cukup membuat 1 saja, kemudian dikumpulkan ke Kormat sebagai koordinator mata kuliah kelas begitu ya. Dan kemudian Kormat nanti mengirimkan tugasnya melalui email ke saya, yang mana emailnya adalah m_lainatul@walisongo.ac.id. Kemudian ada materi tambahannya lagi, silahkan kalian bisa menonton film Helen Keller ya nanti di akhir pekan untuk semakin memperkaya pemahaman tentang pembelajaran sistem persepsi. Di situ dari proses film Helen Keller nanti kalian akan belajar bagaimana memanfaatkan kemampuan-kemampuan dari indera-indera seseorang untuk mempelajari atau mempersepsikan sebuah informasi. Baik, demikian perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Kita tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.